Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah evangelisasi atau pertanyaan keluarga di malam hari ini. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di malam hari ini kita baca dari Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa-bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita diberikan tema di malam hari ini, kepemimpinan yang menghamba. Berbicara mengenai sosok pemimpin, Musa dipahami oleh bangsa Israel dan telah dipilih oleh Allah sebagai pemimpin yang sangat besar bagi bangsa mereka. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari, bagaimana supaya kita disebut sebagai pemimpin yang memiliki hati hamba. Dan ini yang hendak diajarkan kepada kita. Pemimpin yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita melalui sosok Musa. Sejak kecil ketika Musa ditemukan oleh putri Firaun, Musa telah hidup di dunia kerajaan. Dia belajar bagaimana pendidikan di dunia kerajaan, hidup dalam kemewahan. Sekalipun dia adalah orang Ibrani, dia adalah orang Yahudi, orang Israel, namun dia hidup di lingkungan orang Mesir ketika itu, di mana bangsanya dijajah oleh bangsa Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa membunuh seorang prajurit daripada Mesir, maka dia melarikan diri dan bertemu dengan Zitro yang menjadi mertuanya ketika dia telah menikahi Zipora, putri daripada Zitro. Dan dalam perjalanan kehidupan Musa, dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pembawa bangsa Israel, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Sejak awal Allah telah membentuk Musa dengan lebih dahulu menggembalakan kambing domba mertuanya. Dalam proses penggembalaan inilah Allah memilih Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Menjadi pemimpin itu bukan hal yang gampang. Namun ketika dia memberikan dirinya lebih dahulu dipimpin oleh Tuhan, memberi dirinya untuk lebih dahulu dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan akan memprosesnya dalam kepatuhan itu menjadi seorang yang sangat dihargai, yang dikenang, bahkan
sangat diteladani oleh bangsa Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa telah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ini pun bukan dengan perjuangan yang gampang, bukan dengan cara yang mudah. Ada banyak pertarungan dan perjuangan yang dilakukan oleh Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Dan dalam perjalanannya banyak lagi tantangan yang dihadapi oleh Musa. Ada banyak perkara yang terjadi dan semua hanya berpaku kepada Musa. Semua berpusat kepada Musa agar Musa yang menyelesaikan. Dalam perjalanan pelayanan Musa, mertuanya Jitro datang mendatangi Musa untuk mendiskusikan bagaimana supaya Musa lebih maksimal lagi dalam melayani Tuhan dan juga melayani bangsa Israel kala itu. Yitro sebagai orang tua atau mertua daripada Musa memberikan arahan, memberikan nasihat kepada menantunya. Di satu sisi kita mau melihat Musa yang adalah pemimpin bagi bangsa Israel telah menetapkan dirinya bahwa dia akan berjuang untuk menghadapi semua perkara. Namun Yitro yang sudah memiliki pengalaman hidup, mengorganisir kehidupan keluarga, memberikan arahan kepada Musa. Tidak baik jikalau engkau yang menguasai, yang mengendalikan dan memimpin bangsa ini seorang diri. Yitro mau membangun sebuah tatanan organisasi dalam pelayanan Musa, pengkaderan, agar nantinya ketika Musa pun habis untuk melayani Tuhan, umurnya telah selesai, ada lagi pengganti-penggantinya, kaderisasi, sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana reaksi dan respon Musa sebagai pemimpin ketika dia mendapatkan sebuah arahan dari orang tua. Sekalipun Musa adalah orang yang terdidik, berpendidikan, namun ada pemahaman di dalam dirinya. Pertama, harus menghormati orang tua, sekalipun orang tua itu tidak lebih berpendidikan daripada dia. Ini menjadi teladan bagi kita. Sekalipun kita memiliki pendidikan yang tinggi, orang tua menyekolahkan kita, bahkan pekerjaan kita hebat dan luar biasa, bukan berarti kita lebih hebat selamanya dari orang tua kita. Harus siap menerima nasihat dari orang yang lebih tua. Harus tetap menghormati saran dan masukan daripada orang tua. Inilah yang namanya pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang memiliki hati hamba. Seperti Musa. Kemudian ketika Yitro memberikan masukan, Musa dengan teliti mendengar, dengan seksama mendengar akan arahan dan nasihat daripada mertuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa yang dipilih oleh Tuhan memiliki kerendahan hati di hadapan mertuanya. Memiliki kerendahan hati sekalipun dialah yang dipilih Tuhan memimpin bangsa itu. Demikianlah halnya dengan kita. Agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan, maka yang paling penting bukanlah seberapa pintar kita, seberapa hebat kita, bukan. Tapi seberapa dalam kita mendengar setiap ucapan atau masukan. Seberapa rendah hati kita menerima setiap kritikan dan masukan. Bahkan seberapa rendah hati kita mendengarkan masukan atau arahan dari pengalaman orang yang lebih tua. Sebab orang pintar mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Dan orang tua daripada Zipora ini, atau mertua daripada Musa ini, memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih banyak daripada Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah karakter daripada seorang pemimpin. Karakter pemimpin, dia siap untuk mengkader orang lain yang akan meneruskan kepemimpinannya. Maka Musa memilih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mertuanya. Disinilah Musa menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin tidak menggunakan jabatannya menjadi kesombongan. Pemimpin tidak menggunakan posisinya untuk menindas, untuk menguasai. Namun justru seorang pemimpin menggunakan posisinya, jabatannya untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang kembali kepada kita.
Apa yang menjadi pekerjaan Anda? Apa yang menjadi profesi kita? Gunakanlah itu sebesar-besarnya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani banyak orang. Dengan demikian kita menjadi berkat. Apapun posisi kita, jangan sampai itu menjadi jalan bagi kita untuk melakukan kejahatan. Sama seperti Musa. Dia meminta nasihat, dia meminta masukan, dia menerima setiap arahan. Demikianlah kita. Kita pun di tengah-tengah keluarga pun, agar keluarga itu terbina dengan baik, jadilah orang tua yang mampu memimpin bangsa ini datang kepada Tuhan. Sebagaimana Yitro mengatakan, nasihat yang disampaikan itu selalu dikatakan, kiranya Tuhan yang memberkati. Artinya, apa yang disampaikan oleh Yitro juga bersumber daripada Tuhan. Nah, kiranya kita pun demikian. Ketika kita memberi masukan, memberi nasihat, bukan untuk menjerumuskan, namun untuk membangun. Membangun orang yang lebih muda untuk mendapatkan pengalaman yang baik. Membangun yang muda untuk beriman lebih besar. Membangun orang muda untuk bertuhan yang luar biasa. Sehingga apa yang dia kerjakan akan berhasil. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah ciri khas daripada seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang menghamba. Andalkanlah Tuhan. Gunakanlah pekerjaan kita untuk melayani Tuhan, sehingga pekerjaan kita tidak menjadi alasan bagi kita untuk jauh dari Tuhan. Jangan gunakan pekerjaan kita untuk meninggalkan Tuhan. Jangan sampai karena pekerjaan hubungan komunikasi dengan Tuhan terputus. Jangan karena pekerjaan hubungan beribadah kita menjadi putus karena kesibukan, karena banyak hal, karena waktu dan segalanya. Namun sebaliknya, karena Tuhan kita mendapatkan pekerjaan. Karena Tuhan kita menjadi pemimpin. Dan karena pekerjaan inilah kita harus semakin dekat lagi kepada Tuhan. Karena pekerjaan inilah kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pekerjaan inilah kita semakin bersuka cita. Karena apa? Apa yang kita lakukan, seperti yang dikatakan Yitro, kiranya Tuhan yang memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di keluarga pun kita hendaklah menjadi orang-orang yang tetap takut akan Tuhan. Menjadi orang tua yang membawa keluarga lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga tidak ada peluang bagi kita untuk membuat dosa. Tidak ada peluang bagi kita untuk melakukan penipuan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam apapun. Karena kehidupan kita, kepemimpinan kita senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita diajarkan menjadi seorang pemimpin siap untuk bekerja dengan tim. Menjadi seorang pemimpin mampu memilih tanpa ada intervensi, tanpa ada yang namanya nepotisme untuk menemaninya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dalam pelayanan pun demikian. Pilih dan tentukanlah seperti yang dilakukan oleh Musa, yang diajarkan oleh mertuanya. Pilihlah pemimpin bagi 1000 orang. Pilihlah pemimpin bagi 100 orang. Bagi 50 bahkan 10 orang. Dan tempatkanlah orang yang tepat di posisi yang tepat. Tempatkanlah orang yang tepat di tempat yang benar. Sehingga semua orang bersuka cita melalui apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah kiranya kita. Milikilah hati hamba dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan aktivitas kita. Milikilah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Milikilah komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan. Dan demikian kemanapun kita melangkah selalu menjadi berkat. Seperti Musa, dia akan dikenang sepanjang hidupnya. Kalau pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Musa meninggalkan nama yang masyhur dalam kehidupannya. Bahkan sampai sekarang Musa sangat dihormati oleh seluruh orang Israel.
Bagaimana dengan kita? Kesan apa yang akan kita tinggalkan? Kesan apa yang akan diingat orang dari kita? Supaya kita berkesan, hidup kita dikenang dan diingat. Hiduplah menjadi orang-orang yang rendah hati. Apapun yang kita lakukan, hiduplah dengan hati hamba, hati yang penuh ketulusan sebagaimana Kristus tulus mengasihi kita. Diberkatilah orang yang melakukan firman Tuhan, yang menghidupinya, dan senantiasa berjalan dalam kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu di malam hari ini bersama keluarga kami. Kiranya firman ini semakin meneguhkan iman kami untuk setia hidup bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.